Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan. Pada video praktikum RPL kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi, meliputi yang pertama, materi mengenai data flow diagram. Kemudian yang kedua, ada kamus data. Dan yang terakhir, ada penjelasan mengenai spesifikasi proses. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu data flow diagram. Apa itu data flow diagram? Data flow diagram atau DFD merupakan sebuah diagram yang menggambarkan alur data dari sebuah sistem. DFD juga merepresentasikan proses secara keseluruhan dalam setiap sistem dan interaksi data di antara prosesnya. Nah, maksudnya apa? Nah, sebagai contoh kan kalian nanti bakal ada project di RPL ini, tugas akhir yang membuat sebuah sistem atau sebuah aplikasi yang dimana nanti dalam DFD ini sistem kalian tuh digambarkan sebagai proses-proses apa saja yang ada dalam sistem tersebut. Kemudian dihubungkan antara entitas atau penggunanya dengan proses tersebut dengan aliran data atau data flow. Nanti data apa saja yang digunakan dalam sistem kalian dalam proses-proses tertentu dan output apa saja yang dikeluarkan dari proses tersebut nanti digambarkan dalam DFD. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Lalu kita lanjut. Di sini ada simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan diagram. Diagram DFD atau data flow diagram. Nah, yang pertama ada external entity. External entity is a person, department, outside organization, or other information system that provides data to the system or receives outputs from the system. Jadi maksudnya si external entity ini entity luar. Entity bisa itu pengguna atau departemen atau organisasi luar, baik itu individu atau kelompok. Nah, yang nantinya dia itu melakukan input suatu data untuk dilakukan proses dalam sistem yang nantinya juga akan menerima output dari proses dalam sistem tersebut gitu. Terus kemudian penjelasan selanjutnya, external entities are component outside of the boundaries of the information systems. They represent how the information system interacts with the outside world. Jadi maksudnya si external entity ini bukan bagian secara langsung dari sistem, melainkan entitas luar yang mungkin secara langsung tidak berada dalam sistem, tapi dia secara tidak langsung mempengaruhi kinerja dari sistem karena sistem membutuhkan input dari si external entity ini. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada dua versi untuk penggambaran si diagramnya. Di sini ada versi Jordan dan Code, kemudian ada juga versi Gen and Sarson. Nah, kalau untuk external entity keduanya memiliki versi yang sama, penggambaran bentuk objeknya yang sama. Lanjut ke simbol selanjutnya yaitu proses. A process receives input data and produce output with a different content or form. Processes can be as simple as collecting input data and saving in database, or it can be complex as producing a report. Nah, maksudnya proses ini merupakan nantinya tempat sistem menerima inputan data yang kemudian nanti diproses dan menghasilkan suatu outputan data seperti itu. Nah, inputnya bisa berupa inputnya biasanya data ya. Nanti antara set of data atau individual data itu bebas, tapi outputnya itu bisa berupa misalnya penyimpanan data ke database, atau yang kompleks di sini dikatakan producing a report, menghasilkan laporan, yang dimana biasanya laporan itu kan kumpulan dari data-data yang disusun sedemikian rupa menjadi suatu informasi. Itu kan prosesnya kompleks kan, nggak cuma seperti penyimpanan data. Oke, nah di sini Jordan and Code visualisasinya atau bentuk diagramnya, bentuk simbolnya itu lingkaran. Sedangkan Gen and Sarson ini bentuknya kotak dengan ada pembagi di tengahnya.
Kemudian lanjut ke data store. Nah, a data store or data repository is used data flow diagram to represent a situation when the system must retain data because one or more processes need to use the stored data in a later time. Maksudnya, data store ini penyimpanan data. Jadi misalnya nanti kita ada data yang bakal kita butuhkan ke depannya. Nah, maka si data itu kita simpan dulu di data store. Representasinya itu data store. Semisal kalau misalnya di web atau di aplikasi biasanya kan ada yang namanya database ya. Ada yang namanya database. Nah, direpresentasikannya, digambarkannya sistemnya itu di penyimpanan datanya itu berupa data store. Nah, untuk penggambarannya seperti ini. Di Jordan Code seperti ini. Dan di Gen Sarsen seperti ini, ada pembaginya lagi. Oke, lanjut sekarang ke sorry, ini penulisan yang sebelumnya kita hapus dulu, atau nggak deh buat penjelasan nanti bisa. Oke, nah dalam simbol DFD ini ada juga yang pentingnya, itu data flow-nya gitu, yang menghubungkan satu entitas ke proses, atau proses ke data store, atau proses ke proses lain. Untuk penjelasannya, data flow is a path for data to move from one part of the information system to another. Data flow may represent a single data element such as a customer ID, or it can represent a set of data element or a data structure. Nah, maksudnya itu jadi seperti yang tadi dibilang, ini si data flow ini menghubungkan part of the information system to another, menghubungkan antara misalnya entitas luar dengan proses, atau proses dengan data store, terus data store atau proses ke proses lain. Nah, ini tuh bisa sebagai elemennya tuh bisa customer ID doang, or it can represent set of data berupa array, list, atau objek sesuai kebutuhan. Nah, ini contoh visualisasinya lah, contohnya. Ini tuh misalnya ini bentuknya kotak ya. Anggap saja ini tuh entitas luar, user. Kemudian ini ada suatu proses lingkaran, kemudian ini ada data store. Nah, di sini misalnya proses yang dilakukan tuh proses login. Nah, ini kan data flow-nya tuh menghubungkan antara misalnya user melogin tuh biasanya pakai apa? Username dan password. Nah, username dan password tuh data kan. Nah, data flow-nya tuh dari mana? Dari user ke proses login. Yaitu datanya apa? Username dan password. Kemudian username dan password itu datanya dikemanakan flow-nya? Ke data store kan. Dicek data store-nya ngapain? Dia dicek apakah data tersebut ada atau tidak gitu. Kemudian nanti dikembalikan konfirmasi apakah berhasil melakukan login atau gagal karena data tersebut tidak ada dalam data store. Kemudian dikembalikan lagi ke user menggunakan data flow. Seperti itu penggunaan data flow. Terus ada lagi perlu diingat bahwasanya data flow ini hanya bisa menghubungkan dari entitas luar, external entity, user ke proses, dan proses ke data store atau proses ke proses lain. Jadi nggak bisa user ini langsung direct ke data store. Meskipun secara misalnya logikanya, secara fisiknya, misalnya kalau kita mau menyimpan atau menyimpan suatu data, kita kan masukin datanya terus tersimpan aja gitu. Secara fisiknya seperti itu. Cuman yang digambarkan dalam DFD ini secara sistemnya, secara proses di dalamnya tuh seperti apa. Jadi setelah kita memasukkan misalnya data yang bakal disimpan, gak mungkin direct langsung ke data store. Pastinya ada proses dulu di dalamnya, bagaimana si data tersebut diolah baru disimpan. Seperti itu. Oke, kita sekarang lanjut. Nah, di sini ada level pada DFD. Di sini levelnya tuh ada 0. Yang pertama 0, konteks level atau konteks level diagram, kemudian DFD level 1 dan level 2. Kenapa berlevel-level? Karena semakin besar level tuh semakin mendetail si diagram yang digambarkan. Maksudnya, nah yang pertama tuh kan misalnya konteks diagram nih level 0 nih menggambarkan gambaran besarnya gitu. Gambaran besarnya dari sistem itu seperti apa yang dilakukan pengguna, apa aja penggunanya, apa yang dilakukan secara garis besar terhadap sistem tersebut, dalam sistem tersebut. Nah, kalau level 1 nih penjabaran dari proses yang ada dalam sistem pada diagram konteks level 0. Jadi misalnya
kita bisa menggambarkan, mana sih gambar. Nah misalnya si DFD ini ada prosesnya, ini proses bulat ada 1. Nah nanti misalnya si ini level 0, cuman di level 1 si ini tuh menjadi sub proses inti dari sistem. Nah nanti di level 2 ini tuh dari sub itu tuh dibagi lagi menjadi sub lagi proses dari sub proses ini gitu. Biasanya memang sampai level 2 karena memang level 2 itu dirasa sudah cukup menjelaskan secara terperinci dari proses dalam sistem yang akan dibuat seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita sambil praktekkan aja di tools bagaimana bentuk dari setiap level. Nah, sebelum kita lanjut ke tools, kita baca dulu nih pengertian dari DFD level 0 atau context level diagram. A context diagram gives an overview and it is the highest level in data flow diagram, containing only one process representing the entire system. Nah, jadi dia tuh overview-nya aja secara garis besarnya. Highest level tuh jadi karena garis besarnya doang, dia containing only one process, cuma ada satu proses yang representing, menggambarkan sistem secara keseluruhan. It should be split into major processes which give greater detail, and each major process may further split to give more detail. Jadi nanti level 0 ini pasti dibagi-bagi karena tadi sebelumnya juga dijelaskan ada level 1 ada level 2. Kenapa dibagi-bagi? Karena level 0 ini kan penjabaran secara garis besar ya. Jadi belum ada yang namanya penjelasan detail. Jadi meskipun cuman garis besar tuh minim sekali penjelasan detailnya. Apa aja proses detail lain yang terjadi dalam sistem tersebut. Maka dari itu it should be split into major processes. Jadi harus dibagi-bagi ke beberapa subproses yang nantinya akan dijelaskan lagi dalam level selanjutnya, level 1, level 2. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek ke tools. Nah, untuk tools yang saya gunakan di sini adalah Power Designer. Nah, ini sebenarnya toolsnya tuh bebas. Kalian bisa misalnya ada preferensi sendiri, gak masalah, baik itu web based atau application, itu bebas. Cuman yang disarankan oleh tim praktikum sama dosen Bapak Edi juga menyarankan untuk Power Designer, karena yang disinggung nanti di perkuliahan juga biasanya sama Pak Edi itu Power Designer. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kalian menggunakan yang lain itu nggak apa-apa, jadi bebas, karena nanti yang dinilai itu sekali lagi bukan tools, penggunaan toolsnya, tapi hasil dari yang dibuat dalam tools tersebut. Jadi toolsnya itu hanya pembantu. Jadi tetap yang dinilai itu hasilnya, hasil diagramnya, apakah sesuai dengan peraturan, apakah sesuai dengan nanti project yang dihasilkan, seperti apakah sesuai flow-nya, seperti itu. Nanti nilai itunya. Oke, lanjut. Sorry, lama. Nah, untuk Power Designer yang saya gunakan di sini versi 16.5, ini saya tulis takutnya lupa. 16.5. Kalian bisa cari di internet. Udah gede. Browsing aja cari Power Designer 16.5. Oke, balik lagi. Nah, sekarang kita bakal buat DFD level 0. DFD level 0 ini gimana cara buatnya di Power Designer? Di sini pertama kita create a new model. Nah, di sini di kategori information ada pilih data flow diagram. Nah, di sini kita namain aja konteks diagram. Kenapa namanya konteks diagram? Kenapa nggak DFD aja langsung? Nggak, nanti dijelasin nanti. Kita sekarang konteks diagram aja dulu. Oke. Nah, seperti yang tadi dijelasin, untuk simbol-simbolnya nih di sini ada data store, ada external entity, ada resource flow, ada proses. Oh, ini split merge, ini jarang digunakan. Ini flow. Oh, ini ada 2 flow-nya. Kenapa? Oh, seperti yang tadi disinggung sebelumnya, di mana di flow itu di sini
dia tuh nggak bisa ngakses langsung kan ke data store. Kenapa? Karena itu sebenarnya salah gitu. Maka dari itu di Power Design ini sistemnya itu dia dibagi dua, resource flow dan flow biasa. Resource flow ini khusus dari proses ke data store, sehingga kesalahan tadi yang misalnya user atau si ini external entity direct langsung ngakses ke data store tuh nggak ada. Maka dari itu kesalahan itu bakal nggak ada di jika menggunakan Power Designer karena sistemnya seperti ini. Nah, kalau sedangkan yang flow biasa ini menghubungkan dari external entity ke proses atau proses ke proses lain. Oke, sebagai contoh kasus kita bakal bikin toko buku, sistem toko buku. Nah, kita lihat lagi. Sorry, sebelum melanjut. Level 02 containing only one process representing the entire system. Jadi cuma ada satu proses representing entire system. Kita cukup satu aja proses. Terus kita beri nama di sini. Tuh gampang. Oh iya, kita kasusnya ini toko buku ya. Sistem toko buku. Oke. Sistem toko buku. Ini untuk penamaannya nanti disesuaikan aja sama project yang kalian buat. Karena di sini contohnya sistem toko buku, maka saya beri nama sistem toko buku. Kemudian untuk external entity-nya yang akan berinteraksi dengan sistem, nanti saya akan buat dua di sini. Apa saja dua? Yang pertama itu pelanggan, yang kedua itu admin. Pelanggan itu dimaksudkan sebagai aktor yang nantinya dia memesan toko buku, memesan toko buku, sorry, memesan buku pada toko buku, gitu, melakukan pemesanan. Sedangkan admin ini, admin ini pemilik bukunya, pemilik toko buku. Nah, jadi pelanggan ini nantinya dia memesan buku pada sistem, kemudian sistem memberikan informasi bahwa ada pesanan buku kepada admin, kemudian admin nantinya konfirmasi pesanan, baik itu misalnya pesanan oke diterima, atau pesanan dikirim, atau pesanan dibatalkan, atau dan yang lainnya. Nanti informasinya diberikan lagi ke sistem toko buku, dan sistem akan memberikan kembali ke pelanggan konfirmasinya. Garis besarnya seperti itu ya, garis besarnya. Maka seperti di awal, pelanggan memesan buku dari sistem toko buku. Kemudian ini kita namai atau kita beri datanya, data flow-nya. Kita bisa properties atau kita klik 2 kali di sini. Nah, nanti keluar di sini. Untuk flow-nya ini bebas ya, mau dinamakan mau dinamain flow default-nya aja flow 0 sesuai dengan yang diberikan sistem boleh, ataupun mau diberi nama misalnya flow pelanggan ke sistem toko buku STB gitu. Pelanggan ke sistem toko buku. Itu bebas. Kalau misalnya contoh ini aja namanya. Kemudian yang pentingnya itu datanya. Nah, datanya kalau pesan buku, datanya apa aja sih? Gitu kan. Datanya biasanya kan nama pemesan, nama pelanggannya siapa, tanggal pesanannya, terus bukunya apa aja, kuantitinya berapa, terus harganya, total bayar, dan lainnya. Nah, itu kan banyak. Bisa aja kalian masukin di sini satu persatu, atau karena ini detail level 0 masih general, masih garis besar, kita bikin aja datanya general juga, yaitu data pesanan. Nah, nantinya penjelasannya itu bakal dibantu sama materi selanjutnya, yaitu kamus data dan spesifikasi proses. Nah, itu nanti di akhir bakal jelasin. Nah, sekarang ini dulu. Sekarang lanjut, kita bikin tadi apa datanya general, data pesanan. Data pesanan di sini kita create an object, terus yes. Nah, di sini kita tulis data pesanan. Oke. Pesanan. Terus kita apply, oke. Nah, terus biar muncul di situ kita klik kanan, display preference, bagian flow, di kontennya kita pilih data list, terus set as default biar semuanya nanti yang dibuat apply preference yang sama, terus format changes to all symbols. Oke. Nah, tampil aja data pesanan.
Nah, selanjutnya setelah pelanggan misalnya masukkan data pesanan, bukan masuk, pokoknya secara inilah, secara garis besarnya dia input data pesanannya apa aja. Kemudian toko buku akan mengirim data pesanan itu ke admin untuk dilakukan pengecekan. Aduh sorry, caranya tinggal dihubungkan. Oke, untuk datanya sama ya. Ini flow-nya bisa dinamain flow STB ke admin atau di defaultnya juga bisa. Nggak apa-apa. Sekarang kita default aja. Kita karena datanya sama, tadi data pesanan juga, kita tinggal di sini aja. Ada add objects. Kita pilih data yang tadi, data pesanan sama kan? Kita oke, apply, oke. Nah, langsung dia ada data pesanan di sini. Nah, sekarang apa? Saat dikembalikan dari admin tuh konfirmasi kan tadi ya. Konfirmasi bahwa misalnya pesanan diterima, pesanan dibatalkan atau dan lainnya dan lainnya. Nah, pesanan itu datanya berupa apa? Datanya banyak ya, bisa aja misalnya secara database penyebaran mungkin ID atau apa atau identifier yang lain, tapi mungkin secara generalnya kita tambahkan saja namanya datanya konfirmasi pesanan. Oke, apply, oke. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk kembalikan dari sistem toko buku ke pelanggan dengan data yang sama, yaitu konfirmasi pesanan. Di bagian add objects, masukkan konfirmasi pesanan. Oke. Nah, jadi aja di sini udah beres deh ini DFD level 0. Nah, menyambung penjelasan yang awal kenapa dinamain konteks diagram, nggak DFD toko buku gitu. Karena di sini tuh dalam Power Designer itu dia ibaratnya penomorannya langsung dari 1 kan, tapi misalnya di sini level 0, pinginnya 0, gak bisa, dia harus mulainya dari 1. Sedangkan saya pinginnya, atau preference saya, pilihan saya tuh pinginnya level 0 tuh gak ada nomor malah, atau 0. Dan level 1 baru dia mulai ada penomoran 1, 2, 3. Kenapa? Karena kalau misalnya dimulai dari 1, saat kita dikompos proses untuk melakukan apa namanya level selanjutnya, level 1, kemudian kita lihat di sini, ini penggunaan tadi open diagram ya. Nah, saat ditambahin proses baru, dia mulainya dari angka 1, 1.1. Ini level 1. Nah, sedangkan saya pinginnya 1.1 ini ketika implementasi level 2. Jadi, karena demikian, biarkan ini jadi file diagram yang konteks diagram sendiri. Terus untuk DFD 1-2-nya kita buat baru saja. Seperti itu. Caranya sama seperti ini. Tinggal klik create new model data flow diagram. Baru di sini kita masukin DFD sistem toko buku. Nah, gitulah ya. Oke. Nah, kanvas kosong lagi, lebih cepat. Aduh, sorry. Kita kopikan saja ini dan ini. Pencet shift ya. Untuk select lebih dari 1. Kemudian paste. Nah, sekarang kita bakal bikin yang level 1. Dari yang level 0-nya seperti ini. Kita balik dulu ke materi, kita lihat dulu level 1 tuh apa sih. In first level DFD atau one level DFD, the context diagram is decomposed into multiple process. Nanti ada proses decompose atau pecahan, penguraian dari proses tadi, proses pada level 0. Nah, in this level, we highlight the main function of the system and break down the high level process of zero level DFD into subprocess. Jadi yang tadi itu kan masih general ya. Kita breakdown lagi menjadi high level process, high level subprocess. Jadi proses-proses apa saja intinya dari situ, dari sistem kita. Nah, itu menjadi proses dalam level 1 seperti itu. Oke, lanjut sambil kita ini praktekkan. Semisal proses dalam sistem toko buku ini ada apa aja. Untuk sebagai contoh misalnya ada proses manajemen buku oleh admin. Ini bagian tambah data buku, hapus data buku, dan lain-lain. Terus ada pemesanan.
Terus satu lagi ada pembayaran. Nah, di sini, nah kan kalau misalnya baru tuh enak ya, 1, 2, 3 gitu. Nanti pas kita decompose itu jadi 1.1, 2.1, 3.1 seperti itu. Nah, di sini kita ganti namanya jadi manajemen buku. Kemudian ini tadi pemesanan. Kemudian yang terakhir ini pembayaran. Oke, enter. Nah, sekarang kita proses data flow-nya, menggambarkan data flow-nya. Manajemen buku itu apa sih? Kan CRUD tadi ya, create, read, update, delete. Itu tuh biasanya penambahan itu oleh pemilik kan. Pemilik berarti siapa? Admin. Maka dari itu, admin akan melakukan manajemen buku, proses manajemen buku. Nah, data apa saja yang dimasukkan? Pastinya data buku kan. Tadi kita datanya jelas general aja, nggak usah terlalu ini mendetail, maka kita masukkan data buku. Data buku. Apply, oke. Apply, oke. Nah, ini belum kelihatan, sama seperti biasa kita display preference, flow, content, kita pilih data list, set as default, oke. Apply change all symbols, oke. Nah, muncullah data buku. Selanjutnya, dari data buku ini diproses ini, kalau ditambahin gimana sih? Berarti disimpan kan, kalau misalnya penambahan tuh menyimpan ke database atau data store. Nah, direpresentasikan oleh data store. Maka masukkanlah data store di sini. Kita beri nama aja di sini DS sebagai data store, buku, data store buku. Oke. Selanjutnya apa? Kita konekkan menggunakan kita hubungkan menggunakan resource flow. Ini khusus dari proses ke data store. Kita hubungkan berupa apa? Berupa data buku. 2 kali data, karena udah ada kita pakai add objects, terus data buku. Oke, apply. Oke. Oh, di sini nggak tampil karena ini flow-nya bukan flow biasa, tapi resource flow. Nah, pilih tadi preference, terus pilih resource flow, sama data list, set as default, oke, all symbols. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian setelah itu apa? Setelah disimpan kan ada konfirmasi. Dan berupa misalnya pas kita habis simpan kita menghasilkan informasi buku yang ditambahkan lah, atau informasi buku yang dihasilkan. Maka dari itu pakai yang ini lagi, resource kita balikan, terus kita beri datanya ini data buku atau informasi buku, informasi lah biar beda karena bukan yang di inputan. Kita masukin informasi buku karena nanti yang dihasilkannya informasi, bukan berupa plain data. Oke, apply. Oke. Nah, informasi buku ini yang dihasilkan balikin lagi ke admin, karena admin bisa melihat data informasi buku yang telah ditambahkan. Datanya sama, data informasi buku. Oke, apply. Oke. Nah, beres. Nah, oke, selanjutnya apa? Selanjutnya pelanggan nih. Pelanggan ngapain? Dia melakukan pemesanan kan. Nah, pemesanan berarti ada hubungannya berarti dari sini ke sini. Nah, data apa sih yang dimasukkan pemesanan? Itu data pemesanan kan, sama seperti yang di sini. Jadi generalnya data pemesanan aja. Maka dari itu kita pilih datanya yang udah ada tadi. Tadi udah ada belum ya? Oh, karena ini beda diagram ya. Oh iya, karena ini beda, kita tambah lagi baru, yaitu data pesanan. Oke. Oke. Nah, data pesanan. Kemudian data pesanan ini setelah misalnya pesan, ngapain? Lakukan pembayaran kan. Berarti dari pesanan ini bakal si data pesanan ke pembayaran. Tuh,
data yang sama kasusnya di pembayaran, masukkan data pesanan. Oke, jadi seperti ini. Kemudian misal udah melakukan pembayaran, lalu dibayarnya oleh siapa? Oleh pelanggan. Maka dari itu ada hubungannya juga di sini dari pelanggan ke pembayaran, yaitu pelanggan melakukan pembayaran. Apa sih data yang dikirim dari pelanggan ke pembayaran? Yaitu data pembayarannya kan. Untuk generalnya data pembayaran, kita tulis saja tambah data pembayaran. Oke. Apply. Oke. Oke, setelah pembayaran selesai misalnya oleh data pembayaran, berarti ada apa? Informasi konfirmasi pembayaran gitu kan. Konfirmasi pembayaran terhadap pemesanan yang sudah dibayar oleh pelanggan. Maka ada data flow lagi balik ke pemesanan. Terus kita beri datanya namanya konfirmasi pemesanan lah. Konfirmasi pemesanan. Sorry. Oh iyalah, oke, gak apa-apa. Maksudnya konfirmasi pesanan sih. Nah, itu bisa diedit di bagian sini. Ini resource tadi kalian bisa lihat di data ya. Nih, data nih ada data-data yang kalian tambahkan tadi. Ini di konfirmasi pesanan kita bisa edit atau di properties pemesanan kita ubah jadi pesanan. Oke. Jadi berubah juga di sini. Oke, lanjut. Setelah konfirmasi pesanan selesai, yang atau ini, oh iya, jangan lupa data pesanan juga pasti ke admin kan, baik itu belum dibayar ataupun sudah masuk, tetap aja harus ada di admin. Jadi kita masukin datanya juga di sini, informasi data pesanan. Oke. Konfirmasi pesanan. Oh, sorry. Harusnya konfirmasi pembayaran ya kalau dari pembayaran. Ya, sorry. Kita ganti konfirmasi pesanan tuh nanti kalau udah dari ini dari admin. Berarti ini kita hapus, kita tambah baru. Konfirmasi pembayaran. Tuh, karena yang dibutuhkan pesanan ini pembayaran ya. Nah, baru dari admin ini ada konfirmasi pesanan, apakah pengingat pembayaran atau misalnya dibatalkan karena stok atau sudah dikirim itu bebas sesuai kebutuhan. Itu konfirmasi pesanan. Oke. Apply. Oke. Sama halnya juga di bagian sini. Masukin data tadi si pesanan. Oke. Apply. Oke, beres. Ini level kasusnya level 1 yang saya buat terhadap sistem toko buku. Terhadap yang levelnya tadi gini, yang terus ininya di compose jadi seperti ini ibaratnya, meskipun secara ininya diagramnya ini beda file ya, cuman nanti dijelaskan aja misalnya kalau ada permintaan penjelasan dari dosen ataupun ini, jelaskan saja. Nah, oke, lanjut. Balik lagi ke materi. Sekarang DFD level 2. Level 2 itu apa? Second level DFD goes one step deeper into parts of first level DFD. It can be used to plan or record the specific or necessary detail about the system's functioning. Jadi maksudnya tadi yang kita udah buat level 1 ini bisa kita breakdown lagi, bisa kita decompose lagi jadi beberapa proses yang lebih mendetail terhadap proses yang tadi level 1. Jadi dalam proses level 1 tuh ada proses sub-sub proses lainnya yang mendukung proses tersebut. Nah, sekarang kita implementasinya. Misal untuk kasus sekarang kita bakal decompose manajemen buku deh. Soalnya di manajemen buku ini including create, read, update, dan delete gitu kan. Terus kita klik kanan di sini, decompose proses. Nah, nanti ada simbol seperti ini, simbol plus. Untuk lihatnya kalian bisa klik ini, open diagram, kemudian arahkan di sini.
Atau kalian bisa juga di bagian proses manajemen bukunya jadi ada ini. Nah, oke. Nah, sekarang ini ada admin. Kenapa hanya admin? Karena yang bersinggungan data store juga ada. Sorry. Kenapa admin dan data store doang? Karena yang bersinggungan dengan proses manajemen buku atau yang ada hubungannya dengan manajemen buku adalah admin dan data store buku, sedangkan yang lain nggak ada hubungannya. Kecuali misal kita tambahkan, misalnya di pesan ini kan pelanggan pasti butuh data buku kan. Nah, kita misalnya pesanan, maksudnya pelanggannya tuh ngelihat detail bukunya atau buku yang dipesannya tuh apa gitu. Kemudian nanti manajemen buku sekalian memberikan informasi bukunya ke pesanan juga atau ke pelanggan yang bisa dilihat oleh pelanggan. Nah, di sini kita tambahkan saja di sini yang balik ke ininya informasi buku kan. Informasi buku. Oke. Apply. Terus kalau untuk yang kesananya, yang di requestnya hanya ID-nya saja. Kenapa ID? Karena kalau biasanya di database kan seperti itu. Karena udah ada disimpan datanya dengan atribut-atribut lainnya, identifier primary key-nya tuh ID-nya kan. ID buku lah. Oke. Apply. Oke. Nah, kalau seperti ini, berarti nanti manajemen buku jadi ada hubungannya kan dengan pemesanan. Maka nanti di bisnis proses ini pemesanan bakal ada termasuk di pas bagian di kompos proses tersebut. Nah, ini nanti hubungannya dengan informasi buku kan. Nah, sekarang kita buat dulu subproses dari proses manajemen buku. Apa saja tadi? Create, read, update, delete. Berarti ada 4. 2, delete. Oke. Kita main aja. Create tuh prosesnya tambah buku, tambah data buku deh, buku, terus ubah data buku dan hapus data buku. Nah, satu lagi, ini lihat buku, data buku, gitu deh. Nah, sekarang kita gambarkan data flow-nya, aliran datanya. Dan di sini deh. Nah, admin nanti kan bakal menambahkan buku. Admin menambah data buku. Data apa saja sih yang ditambahkan untuk disimpan data buku ke dalam data store buku? Yang pasti data buku ya, baik itu nama penulis, penerbit, dan lain-lain. Maka yang dikirimkan itu data buku. Data buku udah ada belum sih? Kita lihat di DFD yang tadi yang di atas, pindah ke atas, ternyata udah ada. Kita pakai aja yang sama, data buku. Oke. Apply. Oke. Belum tampil. Seperti biasa, display preference, flow, data list, set as default. Oke. All symbols. Nah, data buku tambah data buku. Nah, dari tambah buku ini datanya dikemanain? Datanya di ke penyimpanan database-nya. Nah, kan nggak bisa, sorry, salah. Harus pakai yang resource flow. Nah, dari sini. Apa datanya yang disimpan? Data buku. Nah, jadi ada di sini data buku. Oke, apply. Oke. Kemudian apa yang dikembalikan? Misalnya konfirmasi kalau misalnya buku telah berhasil ditambahkan. Buku gagal ditambahkan. Sorry. Ini datanya. Oke. Ini beda. Ini bukan flow tapi resource flow.
Kita ubah juga di preference-nya data list set as default. Oke, all symbol. Nah, jadi ada. Nah, untuk dikembalikannya, datanya data konfirmasi kan tadi ya. Ups, nggak ada. Kita buat berarti apa konfirmasi penambahan buku. Misalnya isinya mah bisa misalnya pakai identifier aja, misalnya kalau berhasil oke, atau array of karakter berisi pesan berhasil ditambahkan atau apa, itu bebas sesuai kebutuhan. Tapi secara generalnya konfirmasi penambahan buku. Nah, selanjutnya si konfirmasi ini dikembalikan ke admin agar admin tahu bahwa buku atau admin tahu apa hasil dari proses tersebut. Konfirmasi. Oke. Sorry. Ya. Oke, yang tambah data buku selesai. Sekarang untuk ubah data buku, hapus data buku itu mirip-mirip ya sama penambahan, cuman identifiernya atau datanya nanti identifier atau sesuai data buku, nggak apa namanya, nggak data buku semua kayak gini, tapi ID-nya doang. Misalnya kalau ubah ID beserta ini apa data bukunya, kalau hapus ID-nya doang. Nah, sekarang biar agak beda sekalian berhubungan dengan pemesanan, kita yang dilihat buku aja yang kita proses, kita flow-nya gambarkan. Nah, admin kelihat buku ngapain? Dia mau ngelihat buku-buku apa saja atau detail buku yang telah tersimpan di data store buku. Nah, apa sih yang dikirim admin ke proses tersebut? Hanya perlu ID-nya aja, nggak perlu semua-semuanya. Kalau semua-semuanya mungkin, nah itu namanya filter atau pencarian. Itu prosesnya bisa kalian buat lagi atau proses baru di 1.5 atau gimana. Tapi untuk sekarang lihat buku, satu buku aja. Nah, kemudian add objects, karena tadi kalau nggak salah kita udah nambah ID buku di sebelumnya. Nah, udah apply, oke. Jadi kita cari berdasarkan ID buku. Nah, kemudian dari sini ID bukunya dikirim ke diproses, salah lagi, sorry, diproses ke data store buku. Dia cari bukunya apakah ada di bukunya, apakah ada. Kemudian tentunya pasti harus ada konfirmasi dari proses, dari ini juga database juga, data store. Ini berupa konfirmasi penambahan buku. Sorry, itu yang konfirmasi. Oh, bukan konfirmasi, karena kita mau lihat buku, berarti pas kita kirim ID buku dikembalikan lagi informasi buku. Ini kita hapus, sorry, datanya tambah. Kok jadi ya kan ini jadi ini salah. Di sini ada informasi buku. Oke, apply. Oke, informasi buku. Lihat di sini. Atau di mana? Atau di sini. Jadi gak apa-apa lah. Nah, lanjut aja. Informasi buku ini dikembalikan lagi ke si adminnya. Nah, berupa informasi buku kan tadi. Nah, oke, apply. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa pemesanan juga tadi dia merequest informasi buku. Maka dari itu kita tambahkan ininya ke sini, terus balik lagi. Tanya apa? ID buku, data yang inputannya ID buku dan inputannya informasi buku. Oke, apply. Oke. Dah selesai. Nah, sorry. Nah, bisa lihat sini kan seperti tadi. Oh, terus lihat di sini.
Di sini kan ada ID buku kan, sedangkan di sini yang dimasukkan data buku doang. Admin itu proses dari admin, sedangkan yang di sini belum disediakan data bukunya. Kita bisa tambahkan di sini. Oh sorry, kita klik 2 kali data, kita tambahkan juga ID bukunya di sini. Ini berhubungan dengan yang manajemen buku ini. Nah, jadi ada data buku, ada ID buku, ada ID buku. Nah, seperti itu. Nah, jadinya kayak gini. Nah, DevTab level 2 berhasil dibuat. Nah, ini untuk yang belum-belumnya kalian bisa coba sambil latihan juga. Kalian lengkapi yang belum-belumnya. Oke, bentar ada yang kita lanjut berarti. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kamus data. Apa itu kamus data? Kamus data merupakan sebuah penjelasan tertulis terhadap sebuah data dalam sebuah sistem. Data tersebut dijelaskan menjadi terperinci agar lebih mudah untuk dimengerti oleh pembaca atau oleh orang yang membaca. Pada biasanya didefinisikan berdasarkan bentuk tipe data. Definisi tersebut berguna untuk mempermudah komputer dalam mengolah data. Nah, jadi kan tadi nih, ini general banget kan, detail buku. Data buku. Data buku itu ada apa aja? Ada nama buku, penulis, penerbit, tanggal penerbitan dan lain-lainnya. Nah, itu dijelasinnya di mana? Itu dijelasinnya di kamus data. Nah, untuk kamus data sendiri, saya gak tahu ya kalau misalnya di Power Design bisa mendetailkan itu, tapi sekarang kita buatnya dalam bentuk Word aja. Nah, di sini saya udah siapin template-nya dari kamus data. Itu ada nama arus datanya, alias atau nama lain, atau nama samaran atau lainnya. Terus arus data, penjelasan, periode, dan struktur data. Nah, yang kita pakai ini ya, bagian proses lihat buku. Kita ini deh biar gampang. Oke. Yang ini kita nggak pakai. Sorry. Ini nggak pakai, ini nggak pakai. Dah. Yang kita pakai yang ini. Aduh, ini jelas nggak ya? Oke lah. Kita copy. Paste. Nah, oke. Ini yang di apa namanya? Yang di ininya, yang dilihatnya ini ya, admin, data store buku, kemudian lihat data buku. Nah, untuk penjelasannya di sini misalnya arus datanya apa nih namanya? ID buku. ID buku. Aliasnya nama lainnya nggak ada, udah ID buku aja. Arus datanya ini, arus data ini tuh dari mana ke mana? Arus data yang keluarnya. Nah, di sini kan bisa lihat input dari admin ke proses ini, kemudian output dari proses ke data store buku. Nah, kita bisa tulis di sini input dari admin menuju ke ke proses lihat data buku. Kemudian ada lagi dari sini output dari lihat proses data buku menuju ke data store DS buku. Oke. Nah, untuk penjelasannya kapan ini penjelasannya? Periode kapan penjelasan nih? Penjelasan si ini untuk apa? Penjelasan si arus datanya, ID buku untuk apa? Sebagai identifier berarti di sini dari buku yang akan dilihat. Oke. Nah, periodenya kapan? Kapan si ini tuh arus ini terjadi tuh ketika pengguna admin berarti ya. Admin
melihat buku pada sistem. Oke. Struktur datanya karena ID buku cuman ID buku ya, nanti dijelasin juga nih di informasi buku. Sorry, kita copy ini. Selanjutnya ada arus data lain selain ID buku, ada ya, yaitu informasi buku. Nah, informasi buku kita tulis di sininya informasi buku. Nah, aliasnya nggak apa-apa, nggak perlu diisi karena memang informasi buku namanya. Ini kalau ada nama lain ya di sistem kalian, misalnya dinamain informasi buku nih, namanya misalnya info buku atau apa misalnya, yang namanya beda, nggak sama tapi isinya sama gitu. Nah, terus ini arus datanya dari mana ke mana? Output dari data store DS buku berarti menuju ke proses lihat data buku. Kemudian output dari proses lihat data buku menuju ke admin. Nah, gitu. Seperti itu. Oh iya, sebenarnya kalau kita lihat di sini, nah, nih, sorry ya ini ternyata kehapus. Tapi ini juga berhubungan. Nih, lihat di sini. ID buku dan informasi buku arahnya ke sini juga. Apa namanya, ke proses ini. Berarti kita bisa masukin juga di sini ID bukunya. Berarti output dari mana itu? Proses pemesanan menuju ke proses lihat data buku. Nah, ini juga bisa output dari proses lihat data buku menuju ke proses apa? Pemesanan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di arus data ini, yang arus data informasi buku, struktur datanya kan lebih detail kan, dijelasin di sini. Makanya yang tadi kan yang general nih informasi buku. Sebenarnya di informasi buku itu ada apa aja. Nah, kita tuliskan di sini. Misalnya di informasi juga include ID buku, kemudian nama buku, kemudian sebagai kalau di Indonesia ISBN, kemudian penerbit, kemudian penulis, percetakan, tanggal terbit, penerbitan lah, sama udah ya kayaknya, sampai udah segitu aja. Nah, ini kan di sini masih, meskipun udah jelas, masih belum struktur datanya apa aja gitu kan, nggak tahu. Nah, makanya di situ kita tambah di sini keterangan di mana menjelaskan struktur data yang ada dalam tabel-tabel arus data yang digunakan di atasnya. Misalnya kita ID buku. ID buku itu apa? Dia karakter kan, berarti apa aja, misalnya A sampai A dan Z, kemudian A dan Z kecil karena karakter. Angka juga bisa masuk, bisa underscore sama strip. Nah, kemudian nama buku. Oh iya, sebelum itu biasanya nama buku kan lebih panjang daripada ID. Di sini harus ada batasan, misalnya 1 sampai 12. Cuman karena ini panjang banget kalau nulis ini, kita bikin ini aja di kayak value, kayak penanda. Kalau karakter tuh
simbolnya apa aja atau karakter yang dibolehin. Kita tulis deh yang tadi yang ini sini. Sorry. Nah ini karakter ini aja. Nah sekarang ID buku kan kita gunain karakter. Masukin aja karakter berarti karakter 1 sampai 12. Nah jadi seperti ini, jadi simpelnya. Jadi ini karakter bisa dipakai lagi. Nah nama buku kan sama, misalnya nama buku juga karakter, misalnya 1 sampai 100 gitu. Terus apa lagi selanjutnya? ISBN. ISBN nih apa isinya? Biasanya angka ya ISBN. Angka 0 sampai 9, terus dia ada strip. Jadi gitu tulisannya. Kemudian ada penerbit. Penerbit sama kayak ini aja nama buku. Sorry. Penerbit. Terus penulis, percetakan, sama tanggal penerbitan. Tanggal ya, date aja gitu formatnya. Nah oke, beres aja ini kamus data. Ini kamus data terhadap satu proses ya. Nanti untuk lebih detailnya kalian buat juga per prosesnya, per proses tambah data gimana, ubah data gimana, hapus data gimana. Oke, sekarang lanjut balik lagi ke PowerPoint dulu. Yang terakhir itu spesifikasi proses. Spesifikasi proses merupakan sebuah deskripsi tertulis terhadap sebuah proses. Dengan adanya spesifikasi proses, sebuah proses dalam sistem dapat dengan mudah dimengerti oleh orang yang membaca. Nah, jadi spesifikasi proses ini bisa dikatakan semacam alur prosesnya atau sudut code-nya atau langkah-langkah yang dilakukan sistem untuk mencapai proses tersebut, mencapai tujuan dari proses tersebut. Nah, sekarang kita tambahin apa spesifikasi proses. Sama kita juga gunakan spesifikasi proses terhadap ini ya, terhadap yang lihat buku. Caranya, karena ini sudut code atau misalnya langkah-langkah, kita pakai begin dan end. Nah di begin ini dia ngapain? Yang pertama kan lihat di sini ID buku. ID buku didapatkan, buku didapatkan dari mana? Didapatkan dari admin atau get. Kita tulis request lah, request dari sistem ke admin minta ID bukunya. Mungkin untuk penulisan sintaks yang itu biasanya kan kalau nama variabel pakai underscore. Nanti ubah-ubah juga di sininya jadi underscore. Cuman karena di sininya di contohnya kita pakai spasi aja. Untuk kedepannya nanti sesuaikan aja sama sintaks yang nantinya digunakan, implementasinya di sistem. Tuh pendekatannya. Oke, selanjutnya, nah selesai dapat ID buku nih dikemanain? Dia diproses buku. Di proses ini biasanya ngapain? Kalau ke database, biasanya ada yang namanya query kan. Kalau ke database, di sini kita namain query aja dulu. Query sama dengan, kalau basic query untuk ngambil tuh biasanya select bintang from database-nya apa? DS buku berarti kan. DS buku where ID buku yang ada di data store sama dengan ID buku yang diinput oleh admin. Seperti itu pembacaannya. Dilanjut dengan, setelah itu dia ke request ke sini dan dapatnya apa? Informasi buku sama dengan do the query. Jadi informasi buku ini merupakan hasil dari proses ini, kemudian dan di akhir dikembalikan return informasi buku, di return informasi buku ke admin. Nah begitu.
Ini juga spesifikasi ke proses, contohnya dari satu proses ya. Nanti untuk lebih detailnya juga bisa dari hapus data, spesifikasi prosesnya gimana, ubah data, spesifikasi prosesnya gimana, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu merupakan materi terakhir. Selanjutnya silahkan coba dan implementasikan ke project yang akan kalian buat. Untuk pembiasaan dulu, kalian bisa ikuti yang tadi di video, kemudian ditambahkan detail-detailnya. Kan tadi ada beberapa yang belum selesai, seperti bagian ubah data, hapus data, dan lain sebagainya. Kalian bisa tambahkan untuk pembiasaan dulu, baru setelah itu, atau bisa juga kalian langsung implementasi ke project yang akan kalian buat. Nah, untuk pertanyaan ataupun ada yang kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa diskusi langsung di channel di server Discord Praktikum, atau misalkan jika ini kalian bisa langsung kontak pribadi ke asisten dosen praktikum yang ada gitu. Bebas siapapun, nggak harus selalu saya. Nah, terus udah sih kayaknya segitu. Sekian video praktikum RPL kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.